Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Kali ini saya akan memberikan 7 tips belajar bahasa Jepang. Teman-teman, mempelajari bahasa asing itu, terutama bahasa Jepang, bukanlah hal yang mudah loh. Selain harus mempelajari huruf kanji, kita juga harus tahu cara pengucapan huruf itu dengan benar. Namun, teman-teman, bila kita sudah suka dengan bahasa itu sendiri, mempelajari bahasa bisa lebih menyenangkan. Ya, baik teman-teman, silakan kalian simak 7 tips belajar bahasa Jepang berikut ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kamu saat mempelajari bahasa Jepang. Tips yang pertama adalah mulailah dengan mempelajari huruf hiragana dan katakana. Huruf hiragana dan katakana merupakan huruf yang wajib dipelajari untuk menguasai kemampuan dasar bahasa Jepang. Huruf ini masing-masing berjumlah 46 huruf. Kemudian teman-teman, untuk mengingat huruf ini sebaiknya lakukan latihan tulis sebanyak mungkin ya, sambil terus berlatih membacanya. Atau bisa juga kalian beli kertas tabel berisi huruf hiragana dan katakana, lalu tempel di tempat yang mudah dilihat. Hal ini bisa juga menjadi cara untuk mengingat huruf ini. Tips yang kedua adalah carilah buku yang sesuai dengan cara belajar kamu. Baik teman-teman, paham ya? Nah, pemilihan buku pelajaran pun merupakan hal yang paling penting dalam mempelajari bahasa Jepang. Saat ini ada banyak buku pelajaran bahasa Jepang dengan bentuk yang berbeda-beda. Sebaiknya baca dan lihat bentuk buku pelajaran tersebut. Lalu pilih buku yang mudah kamu mengerti. Kemudian teman-teman, buku pelajaran bahasa Jepang ini biasanya dibagi ke dalam beberapa bagian, seperti buku khusus untuk mempelajari huruf, buku tata bahasa, dan buku latihan. Sebaiknya kamu juga memiliki ketiga jenis buku agar bisa mempelajari bahasa Jepang dengan lengkap. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah tambahkan bahasa Jepang ke dalam rutinitas sehari-hari kamu. Cara penambahan bahasa ini bisa bermacam-macam ya. Cara yang paling sederhana adalah dengan menempel tabel huruf Jepang atau kata-kata dengan tulisan Jepang di sekitar kamar. Kemudian, selain itu juga, bila kamu telah menyukai anime, komik, atau drama Jepang sebagai hobi, kamu bisa menggunakan hal ini sebagai salah satu cara untuk bahan pembelajaran harian. Ya, jadi kamu bisa mendengar kosakata ataupun bentuk kalimat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada anime, komik, ataupun drama. Dengan melihat atau membaca bahasa Jepang setiap hari, pastinya kemampuan mendengar dan membaca kamu pun akan meningkat. Kemudian teman-teman, selain itu, kamu juga bisa memulai memasukkan beberapa lagu Jepang ke telepon pintar kamu. Jadi, kamu bisa belajar sambil mendengarkan musik saat di jalan. Kemudian, teman-teman, ini tips yang keempat, selalu menanamkan rasa keingintahuan. Bila pada saat kamu melihat anime dan drama, membaca komik, ataupun mendengarkan lagu, kamu akan menemukan kosakata yang tidak kamu mengerti, sebaiknya langsung cari tahu kosakata tersebut. Dengan teknologi sekarang, kita bisa dengan mudah mencari arti kosakata tersebut di internet dengan menggunakan Google Translate. Atau kalian juga bisa dengan menggunakan kamus bahasa Jepang ya. Tips yang kelima adalah latihan berbicara dan mendengar sebanyak mungkin. Jadi teman-teman, kemampuan bahasa akan lebih terasah bila kita menggunakannya ya untuk berbicara sehari-hari.
Kamu juga bisa mengambil les bahasa untuk percakapan, mencoba melakukan pekerjaan sambilan di restoran Jepang ya, atau mencari teman orang Jepang untuk latihan berbicara. Cara lainnya, kamu juga bisa latihan berbicara dengan menirukan dialog drama. Nah, di sini kamu bisa mempelajari intonasi pengucapan suatu kata juga ya. Meskipun intonasi tidak begitu ditekankan dalam bahasa Jepang, tetapi hal ini penting ya, karena terkadang ada satu kata yang memiliki bunyi yang sama, namun memiliki makna yang berbeda sesuai dengan intonasinya. Kemudian teman-teman, ini tips yang keenam ya, adalah menulis buku harian dengan bahasa Jepang. Menuliskan hal yang terjadi di dalam buku harian dalam bahasa Jepang bisa menjadi salah satu cara untuk melatih pola kalimat dan cara tulis. Hal ini bisa juga menjadi latihan bahasa Jepang yang bagus ya bila kamu menulisnya setiap hari. Baik teman-teman, ini ada tips yang ketujuh ya. Ini tips yang terakhir adalah melatih cara pikir kamu seperti orang Jepang. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa agar selevel dengan native speaker, kita perlu memahami cara pemikiran atau kebudayaan dari negara tersebut. Dengan begitu, kita bisa memberikan respon yang alami di dalam suatu percakapan. Baik teman-teman, mudah-mudahan 7 tips belajar bahasa Jepang kali ini bisa membantu kalian yang sedang mempelajari bahasa Jepang. Sampai ketemu di materi berikutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato.